Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdur Wahid dari PM21150061014. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai relevansi eh, mata kuliah yang saya ambil yaitu TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi dan juga virtualisasi cloud computing dengan MBKM yang saya ambil. Seperti itu. Jadi untuk relevansinya yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi dengan mata kuliah virtualisasi dan cloud computing seperti itu. Jadi untuk project yang saya buat di sini saya membuat sebuah platform website di mana platform website ini menggunakan salah satu keunggulan di mana kita menggunakan cloud computing di dalamnya seperti itu. Jadi di sini untuk virtualisasi dan cloud computing yang kami gunakan, salah satunya kita menggunakan fitur dari eh, autentifikasi email. Jadi untuk autentifikasi email itu kita menggunakan send email ini. Kalau kita bisa lihat di dalamnya, di send email ini kita akan meng-return beberapa kondisi di mana kalau dia berhasil ataupun terisi semua pesan itu berhasil dikirim. Sedangkan kalau tidak ada isinya, dia akan menampilkan pesan gagal dikirim seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di dalam website kami juga itu kami menerapkan yang namanya cloud computing. Jadi em, di sini divirtualisasikan dengan berbagai root. Jadi untuk dashboard, logout, login, dan sebagainya, itu kita menggunakan yang namanya router ataupun routes seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah salah satu yang namanya migrasi. Jadi migrasi yang kami gunakan, misalkan dari migrasi database kita migrasinya ke cloud computingnya ke GCP seperti itu. Jadi ketika kita menjalankan beberapa kode, jadi kita akan memigrasi beberapa database yang kita punya yang ada di localhost itu ke cloud computing seperti itu. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai tata kelola TI. Jadi ada relevansinya juga dengan mata kuliah tata kelola TI. Yang pertama, kita menerapkan yang namanya pengelolaan risiko dan keamanan informasi. Jadi dalam membangun platform e-commerce mudah saja miterlokal.id tersebut, saya memperhatikan beberapa aspek di mana antara lain ada keamanan data dan juga risk management atau manajemen resikonya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari tata kelola TI. Jadi, adapun yang kami lakukan, yang antara lain, yang pertama kita menggunakan enkripsi data pengguna untuk melindungi transaksi online. Jadi, memang website kita itu based on e-commerce ya. Jadi, pada intinya kita ada transaksi jual beli di dalamnya secara online. Jadi, kita menggunakan enkripsi data untuk user seperti itu. Kemudian kita juga menerapkan kontrol berbasis akses peran atau RBAC atau bisa disebut role based access control. Jadi tujuannya untuk ngebatasin akses dari user. Jadi ketika ada user yang mengakses fitur tertentu itu kita akan menampilkan yang relevannya aja seperti itu. Kemudian kita juga melakukan backup rutin untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Seperti yang kita ketahui, jadi untuk mata kuliah sebelumnya yang saya tadi jelaskan di virtualisasi dan cloud computing, kami menerapkan migrate atau migrasi. Jadi migrasi itu kita melakukan backup juga secara rutin. Jadi ketika ada data yang memang tidak terprovide di database, ketika
ada program yang error, maka ketika maintenance, data tersebut kita alokasikan ke GCP atau Google Cloud Computing. Jadi kita menerapkan yang namanya cloud computing juga di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi TI seperti itu. Jadi salah satu aspek penting juga nih di dalam tata kelola TI di mana kita perlu patuh terhadap regulasi informasi teknologi. Jadi bisa di search ataupun di Google aja kita memakai yang namanya kita menerapkan dan mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Jadi di MBKM ini kami menerapkan sistem di mana kita mematuhi standar perlindungan data pengguna atau usernya seperti menyajikan kebijakan privasi yang transparan seperti itu. Jadi ketika ada di menu login kita melakukan apa namanya kebijakan privacy yang transparan seperti kita send email itu kita ada feedback baliknya. Jadi ketika ada send email itu berhasil, ada notifikasi, send email itu gagal, itu juga terhadap ada informasinya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mengimplementasikan persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data pribadi. Jadi ketika sebelum kita melakukan login ya, misalkan di bagian daftar, itu pastinya kita mengisi berbagai informasi kan. Jadi sebelum kita mengisi data pribadi itu, tentunya pasti ada beberapa langkah-langkah. Jadi kita mengimplementasikan pengumpulan data pribadi itu sesuai persetujuan pengguna seperti itu. Misalkan di bagian login kita ada fitur Remember Me ataupun ingat saya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menerapkan yang namanya audit logging untuk melacak activity dari sistem kita seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam website yang kita buat juga kita terus mengevaluasi dan maintenance layanan teknologi informasinya seperti itu. Jadi ketika mitra lokal ini terjadi error ataupun bug. Jadi kita terus memastikan mitra lokal ini berjalan dengan baik, di mana kita melakukan maintenance secara berkala seperti itu. Kita memantau uptime servernya dan kinerja sistem menggunakan alat kayak Google Analytics ataupun AWS CloudWatch seperti itu. Kemudian kita juga menerima feedback ya dari user secara berkala untuk melakukan fitur perbaikan dan meningkatkan experience dari pengguna tersebut. Jadi di dalam fitur uh, mudahsaja.id di mitralokal.id itu juga ada. Seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian di bagian website itu yang seperti saya jelaskan tadi, jadi kita menerapkan yang namanya autentifikasi dari penggunanya juga ketika pengguna itu ingin login, itu kita akan menerapkan yang namanya kebijakan privasi pengguna. Jadi kita akan terus apa ya namanya memantau gitu sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Jadi ini salah satu website yang kita punya di mitralokal.id gitu. Jadi ini adalah salah satu websitenya dan ini adalah landing page-nya seperti itu. Ini adalah project yang kami buat ya selama mengikuti MBKM. Jadi eh,
beberapa website juga sudah mendapatkan persetujuan juga dari mitra kami ataupun dari pihak ketiganya seperti itu. Contohnya di sini adalah Batik Siger. Jadi di sini Batik Siger juga eh, kita sudah melakukan kepatuhan juga terhadap regulasi IT-nya dan juga kita menerapkan namanya tuh keamanan informasi di dalam website yang kita buat seperti itu. Jadi untuk penjelasan mengenai relevansi antara mata kuliah tata kelola teknologi informasi dan juga virtual study cloud computing itu saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain